Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Semua orang mengabaikan wanita tua yang menangis mengemis untuk dibelikan tiket bus sampai seorang wanita menghampirinya. Terungkap. Wanita tua itu memohon kepada orang yang lewat untuk membantunya mendapatkan tiket bus pulang. Tetapi semua orang mengabaikannya, kecuali seorang wanita yang tidak bisa menahan emosinya setelah mendengar cerita wanita tua itu tentang terdampar di halte bus. Itu adalah malam biasa, kecuali Molly Williams yang berusia 80 tahun terdampar di halte bus kota yang tidak dikenal tanpa ponsel atau uang untuk meminta bantuan atau pulang ke rumah. Akhirnya dia menangis dan memohon orang yang lewat untuk membelikanku tiket bus, tapi semua orang tidak mendengarkannya. Pergilah wanita, seorang pria mendesis padanya ketika dia meminta bantuan. Anak-anak dan istri saya menunggu saya di rumah, Anda bisa menunggu dan meminta bantuan orang lain. Tapi Tuan, dia baru mulai bicara ketika pria itu pergi. Nyonya Williams merasa ingin menangis, tapi dia berhasil mengandalkan emosinya sebelum mendekati sekelompok wanita muda, berharap mereka akan membantu. Permisi gadis-gadis, bisakah salah satu dari kalian membantu saya mendapatkan tiket bus? Saya kehilangan ponsel dan dompet saya dan saya harus pulang. Salah satu wanita memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengejeknya. Sepertinya kamu bukan tipe orang yang mendekati orang yang lewat untuk meminta bantuan. Apa yang terjadi? Seseorang mengusirmu dari rumahmu. Dia tertawa dan gadis-gadis lain bergabung. Wanita tua itu menangis pada saat itu. Dia pikir tidak ada yang mau membantunya. Tapi saat itu seorang wanita muda, agak berusia 30-an awal, mendekatinya. Dia melihat Nyonya Williams hampir menangis ketika tidak ada yang membantu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekati wanita tua itu. Halo Bu, apakah ada masalah? Apakah Anda butuh bantuan? Dia bertanya padanya. Oh sayang, isak Nyonya Williams sambil menyeka air matanya. Saya butuh tiket bus untuk pulang. Saya tidak membawa dompet atau telepon. Bisakah Anda membantu saya? Itu saja. Tentu, Bu. Itu tidak masalah. Nyonya Williams tidak bisa menahan air matanya saat dia berterima kasih kepada wanita atas bantuannya. Saya sangat menghargai itu, Nona muda. Siapa namamu? Saya Maria Jones. Mau kemana? Aku sedang menunggu bus ke Orlando, sayang. Aku datang ke sini bersama anakku, tapi dia... Orlando? Alangkah indahnya, aku juga bepergian ke Orlando. Maaf mengganggumu, aku bahkan tidak menanyakan namamu. Saya Molly Williams. Jadi, Anda datang ke sini bersama putra Anda? Wanita tua itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Jadi, di mana dia? Apakah dia menurunkanmu di sini, di halte bus? Apakah kamu ingin aku menelponnya? Nyonya Williams menggelengkan kepala. Tidak, aku seharusnya pergi ke rumahnya, tapi dia menghilang begitu saja ketika kami sampai di halte bus. Sudah 3 jam dan kurasa dia tidak akan kembali. Aku seharusnya tidak mendengarkannya. Apa? Maria terengah-engah. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Mengapa dia melakukannya? Ceritanya panjang sayang. Sebenarnya, Nyonya Williams baru saja mulai ketika bus tiba. Maria membantu wanita tua itu masuk, membayar tiketnya, dan setelah mereka duduk di kursi mereka, dia bertanya apa yang terjadi sehingga dia terdampar di halte bus. Nyonya Williams mulai menceritakan kisahnya, dan pada saat dia selesai Maria menangis. Saya minta maaf atas apa yang terjadi, Nyonya Williams, tapi kapan semuanya dimulai? Maksud saya, bagaimana Anda tahu dia melakukannya dengan sengaja? Beberapa hari yang lalu, putraku Stephen mengunjungiku dan memintaku untuk menjual rumah lama kami. Aku tidak melihatnya selama 10 tahun. Jadi ketika dia pulang, aku terkejut. Tapi kemudian dia memberitahu saya mengapa dia ingin melihat saya. Saya mengerti, dia datang ke rumah bukan untuk saya. Dia mengatakan dia dan istrinya Georgia telah membeli rumah yang lebih besar dan bahwa saya bisa tinggal bersama di rumahnya. Tapi saya menolak karena saya tidak mau menjual rumah itu. Jadi, apa yang terjadi? Bocah itu pandai merangkai kata, berlidah keperakan. Dia menyarankan agar aku mengunjunginya. Aku tidak mau melakukannya karena aku tahu Georgia akan marah, tapi dia membujukku. Dia berkata itu hanya masalah hari. Sebenarnya, Georgia dan aku tidak pernah akur dengan baik. Dia tidak pernah menyukaiku pada awalnya, dan aku tidak pernah mencoba memaksakan diri padanya. Jadi ketika Stephen memutuskan untuk pindah, saya tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak ingin merusak hubungan saya dengannya. Meskipun sering berjalannya waktu, kami akhirnya menjadi jauh. Dia telah meminta uang kepada saya untuk membantunya mendapatkan kembali rumahnya. Tapi saya tidak punya, jadi dia memutuskan saya setelah itu.
Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan kami. Saya pikir mungkin perjalanan ini akan memperbaiki keadaan di antara kami setelah bertahun-tahun. Jadi saya setuju. Setelah suami saya meninggal, saya benar-benar sendirian. Tapi dia baru saja menurunkan saya di halte bus. Saya tidak pernah mengunjungi rumahnya. Mengapa Anda tidak menelpon polisi atau seseorang untuk minta bantuan? Saya tidak membawa telepon saya benar-benar membawanya, tapi telepon itu hilang ketika saya mencarinya di halte bus. Saya tidur di jalan, dan saya yakin saat itulah dia mengambilnya dari tasku. Kamu tahu, aku pernah mendengar cerita serupa sebelumnya. Anak-anak dengan curang mengambil apartemen orang tua mereka dan meninggalkan orang tua mereka untuk mengurus diri mereka sendiri. Sudah larut malam, aku khawatir tidak akan aman bagimu untuk pulang sendirian sekarang. Saya dapat menawarkan Anda kamar di rumah saya untuk bermalam, tidak jauh dari stasiun tempat kita turun. Jangan khawatir, saya punya rencana untuk membantu Anda tidak akan kehilangan rumah. Nyonya William sangat putus asa sehingga dia langsung setuju. Dia tiba malam itu di rumah Maria dan menemukan wanita muda itu tinggal sendirian. Sama seperti dia, ternyata dia adalah seorang yatim piatu. Kakek neneknya telah meninggalkan sebuah rumah di Orlando, di mana dia sering menghabiskan waktu selama liburan. Malam itu Maria menyiapkan makan malam yang menyenangkan untuk Nyonya Williams. Lalu kedua wanita itu menghabiskan waktu berbicara tentang kehidupan mereka, keluarga, dan apapun yang muncul di benak mereka. Setelah bertahun-tahun, Nyonya Williams merasa sangat senang berada di dekat seseorang. Di pagi hari, Maria menemani Nyonya Williams pulang ke rumahnya, di mana mereka menemukan Stephen dan seorang pria tak dikenal sedang mendiskusikan sesuatu. Ternyata dia mencuri surat-surat properti dari lemari Nyonya Williams dan sedang berbicara dengan pria itu untuk segera menjual rumah itu. Tapi berkat Maria, itu tidak mungkin terjadi. Dia segera menelpon 911. Nyonya Williams memberitahu polisi tentang seluruh kejadian. Setelah itu, Stephen dibawa ke kantor polisi dan diperingatkan untuk menjauh dari ibunya. Wanita tua itu tidak bisa cukup berterima kasih kepada Maria. Terima kasih Maria, jika Anda tidak membantu saya akan kehilangan rumah saya. Tidak apa-apa Nyonya Williams, Anda tahu, saya mungkin terlihat egois, tapi setiap kali saya kembali ke rumah atau rumah nenek kakek saya merasa cukup sendirian. Tapi tidak tadi malam. Jadi saya bertanya-tanya, apakah Anda tertarik untuk tinggal bersamaku? Ini seperti sebuah permintaan, aku ingin kau datang. Nyonya Williams tersenyum padanya dan memeluknya. Jadi, kapan aku bisa pindah? Benarkah? Ya Tuhan, terima kasih banyak. Tidak apa-apa sayang, lagi pula lebih baik pergi dari sini dan tidak mendapat masalah lagi. Ayo, kita lakukan akhir pekan ini. Maria mengangguk. Hari Minggu berikutnya, dia membantu Nyonya Williams mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke rumahnya. Nyonya Williams menjual flat lamanya sebelum pindah ke rumah Maria. Dia berpikir tinggal bersama seseorang yang merawatnya lebih baik daripada tinggal sendirian di keempat dinding itu. 3 tahun kemudian setelah kejadian ini, Maria menikah dan menyambut seorang putri, dan Nyonya Williams menjadi nenek yang penuh kasih sayang bagi Maria Junior. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keserakahan tidak akan membawamu kemana-mana. Dia jahat Stephen sia-sia, dia kehilangan rumah dan ibunya yang memujanya. Kebaikan melahirkan kebaikan. Maria membantu Nyonya Williams ketika semua orang mengabaikannya. Wanita tua itu memutuskan untuk tinggal bersamanya untuk meringankan kesepiannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.